Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi tentang Gojek ya. Saya Muhammad Ali Fauzi, NPM 192050 dan teman-teman saya. Nama saya Ferdi Hasan, NPM 192050 204. Nama saya Muhammad Saifur Rahman, NPM 1920500239. Nama saya Renata Hondra, NPM 248. Nama saya Siti Anissa Tanwir, NPM 1920500220. Baik. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Ica. Yang pertama yaitu pengenalan Gojek. Gojek merupakan perusahaan berbasis teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Didirikan pada tahun 2010 oleh foundernya yakni Nadiem Makarim di Jakarta, dan layanan Gojek sudah tersedia di 50 kota yang ada di Indonesia. Gojek yang mengawali bisnisnya dimulai dari layanan jasa transportasi, taksi, dan sepeda motor, yang kemudian mengembangkan jaringannya bisnis yang dapat dibayar baik menggunakan uang tunai maupun non-tunai, menggunakan layanan transaksi yaitu GoPay. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. GoPay merupakan sistem pembayaran berbasis teknologi yang sekarang ini dikenal karena menguasai pasar dompet elektronik atau cashless. GoPay telah bekerja sama dengan beberapa bank terkemuka di Indonesia, yang diantaranya ada Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI, dan masih banyak bank lainnya gitu ya. Ya, sama-sama memiliki support dengan teknologi dompet elektronik atau cashless ini. Hal positif dari cashless society atau budaya menggunakan pembayaran non tunai seperti yang dilakukan Gojek dengan layanan transaksi GoPay, diantaranya adalah dapat mendorong efisiensi ekonomi negara karena mampu melakukan penghematan biaya percetakan dan distribusi uang tunai, cash handling, dan administratif manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Strategi komunikasi yang dilakukan Gojek untuk mengembangkan perusahaannya. GoPay akan menjadi senjata utama Gojek di masa depan dalam bisnis fintech. Hal ini sejalan dengan strategi komunikasi Gojek yang melibatkan GoPay agar melakukan pembayaran cashless baik dalam fitur layanan Gojek maupun di luar fitur layanan Gojek. Dengan ini, pendekatan baru menggunakan alat-alat komunikasi bisa berjalan secara efektif dan terintegrasi. Strategi bisnis menggunakan komunikasi pemasaran terpadu untuk mempengaruhi masyarakat dengan elemen promo hingga pada tingkat kognisi dan afeksi. Strategi komunikasi yang dilakukan Gojek dengan menjadikan GoPay sebagai senjata utama dalam bisnis fintech adalah dengan membuat GoPay menanjaki popularitasnya yang ditopang oleh berbagai promo yang gencar. Terima kasih Gina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saiful. Inilah yang menandai seberapa pentingnya peran komunikasi pemasaran yang merupakan kunci dan landasan penting bagi sebuah perusahaan dalam menjual jasanya. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Gojek diantaranya: yang pertama, memperluas penggunaan GoPay di berbagai merchants sehingga pelanggan menjadi lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran. Yang kedua, cashback saat top up. Voucher, fitur layanan Gojek, hingga diskon-diskon yang dapat dinikmati halayak yang menggunakan GoPay. Kegiatan-kegiatan event dan sponsorship. Misalnya, promo diskon tarif perjalanan GoRide yang diberikan kepada pengguna GoRide yang membayar tarif GoRide menggunakan GoPay, biaya admin, dan sejumlah cashback apabila melakukan top up dengan bank yang bekerjasama dengan GoPay. Hal ini memperlihatkan bahwa Gojek sangat fokus meningkatkan penggunaan GoPay. Terima kasih Saiful. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renata. Di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi strategi yang dilakukan oleh Gojek terkait GoPay. Tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi GoPay sebagai penguasa pasar dompet elektronik atau cashless dengan pengguna terbanyak dan transaksi terbanyak.
sehingga mampu memberikan peluang bisnis terhadap Gojek sendiri dengan balutan bisnis fintech. Inilah yang menjadi alasan Gojek melakukan strategi komunikasi di mana promosi gencar-gencaran terkait dengan penggunaan GoPay. Gojek sendiri sudah menjadi salah satu unicorn dengan valuasi di atas 1 miliar dolar. Feature ikonik dari Gojek sendiri yakni Goret dan Gokar tidak mampu menyumbangkan keuntungan bagi perusahaan Gojek. Sedangkan feature GoFood mampu menyumbangkan keuntungan yang diambil dari fee atau cut penjajah makanan atau merchant yang menggunakan platform GoFood. Pengguna GoPay diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yakni pengguna GoPay hanya untuk feature di dalam aplikasi Gojek sendiri, lalu pengguna GoPay yang menggunakan GoPay hanya untuk membayar merchant, atau pengguna GoPay yang menggunakan GoPay untuk pembayaran di dalam aplikasi Gojek atau di luar aplikasi Gojek sendiri. Terima kasih Renata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdi Hasan. Oke, selanjutnya GoPay pada awalnya ada karena eksistensi dari Gojek. Namun dengan berkembangnya pembayaran GoPay menciptakan sebuah lifestyle baru yakni cashless society. QR kode yang diperkenalkan oleh Gojek menunjukkan transaksi di luar layanan fitur aplikasi Gojek, sehingga GoPay dapat digunakan secara offline dan online. Dalam melakukan transaksi pembayaran, hal inilah yang menjadikan pengguna aktif GoPay meningkat karena dapat menerapkan sistem pembayaran secara luas dan ekstensi cashless society semakin nyata adanya. Pencapaian yang dilakukan oleh GoPay adalah menyumbang angka yang sangat besar dalam transaksi uang elektronik yang ada di Indonesia dibanding 32 penerbit uang elektronik yang beroperasi di Indonesia. Inilah yang menunjukkan bahwa GoPay menjadi salah satu pemimpin segmen cashless society yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Bagi ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.